Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah semangat untuk berdampak. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sama seperti manusia yang berdosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh pembenaran. Jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Bab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat hafalan untuk renungan pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 50 yang berbunyi, "Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu, dan hidup berdamai seorang dengan yang lain." Sahabat-sahabat Kristus, jika
Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Roh Tuhan bekerja di dalam Anda, baik Anda merasakan kehadirannya atau tidak. Dia menyelaraskan umat Kristiani dengan gambaran Juru Selamat, dan bukti transformasi ini dikenal sebagai buah Roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Galatia 5 ayat 22-23. Ciri-ciri karakter yang saleh ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hasilkan sendiri, namun dihasilkan secara ilahi di dalam diri kita ketika kita berserah pada Roh dan berjalan dengan patuh bersamanya. Sahabat-sahabat Kristus, kita tidak boleh meremehkan dampak buah rohani ketika orang-orang yang tidak percaya mengamati bagaimana kita menanggapi tekanan, godaan, penderitaan, atau banyaknya masalah. Dengan menunjukkan kedamaian daripada kecemasan, atau melatih kesabaran daripada mengucapkan kata-kata yang tajam, kita memberikan kesaksian akan keindahan Injil. Sahabat-sahabat Kristus, salah satu cara Allah menggunakan kehidupan yang dipenuhi Roh adalah dengan menciptakan rasa ingin tahu dalam diri orang yang tidak percaya dan keterbukaan terhadap pesan keselamatan. Dimanapun Anda berada atau apapun yang Anda lakukan, Anda dapat menjadi saksi yang kuat bagi Yesus Kristus ketika Anda berjalan dengan patuh bersama Roh Kudus setiap hari. Ingatlah, Roh Kudus bekerja terus-menerus untuk menyelaraskan orang-orang percaya dengan gambaran Kristus, sehingga kita dapat memberikan dampak kepada orang-orang yang tidak percaya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.